Kami Young there on the Talk It. 1, 2, 3. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Gerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Faktor internal terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ketiga, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Keempat, adanya diskriminasi rasial. Faktor eksternal terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1885 dan Gandhisme. Itu tidak lepas kebangkitan nasionalisme di Asia dan Afrika. Adanya kemungkinan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Diterapkannya pendidikan sistem Barat dan pelaksanaan politik etis 1902. Gerakan pan-islamisme yang dimotori oleh Jamaluddin Al-Afghani bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Faktor eksternal lainnya seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pada pentingnya kebangsaan dan identitas nasional. Ideologi ini lahir pada abad ke-18 di Eropa, kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Nasionalisme menekankan pada kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Paham ini juga menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan nasional sejak abad ke-20. Nasionalisme menjadi sebuah ideologi yang banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Sistem ini lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Demokrasi menekankan pada partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam mekanisme pemerintahan. Sistem ini juga menekankan pada kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Sejak abad ke-20, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Liberalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kebebasan individu dalam berpikir, berekspresi, dan bertindak. Paham ini lahir pada abad ke-17 di Inggris, kemudian menyebar luas ke berbagai negara di dunia. Pada awalnya, liberalisme lahir sebagai sebuah gerakan politik dan sosial yang menentang monarki absolut dan kekuasaan gereja. Mereka menuntut hak asasi manusia, kebebasan berbicara, memilih, dan berdagang. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia dari Asia termasuk India. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan pelopor perjuangan wanita di Indonesia. Kartini memperjuangkan nasib kaum wanita melalui pendidikan. Kartini mendirikan sekolah untuk wanita pribumi pada 1903. Beliau juga mendirikan sekolah di rumahnya di Lembang. Kartini meninggal dunia pada 1904. Kumpulan surat-suratnya disusun dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kedua, Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung. Dewi Sartika merupakan pengikut cita-cita Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri di Bandung. Pada tahun 1915, Dewi Sartika mendirikan sebuah perkumpulan wanita bernama
pengasah budi. Perkumpulan tersebut bergerak untuk memperjuangkan kemajuan wanita. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada 2 Mei 1899 di Yogyakarta bersama dengan Danu Dirja Setia Budi atau Dowes Dekker dan Cipto Magukusomo. Ki Hajar Dewantara mendirikan Indesci Party pada tanggal 25 Desember 1912. Yang keempat adalah Dr. Sutomo. Sutomo merupakan salah satu pendiri organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan kebangsaan modern pertama kali di Indonesia yang dibentuk pada 20 Mei 1908. Tujuan didirikannya Budi Utomo ialah untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia dan keluhuran budi orang Jawa. Sutomo mempunyai cita-cita memakmurkan rakyat Indonesia. Yang kelima ada Ahmad Dahlan. Ki Hajar Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah tokoh pergerakan nasional yang lama belajar pengetahuan agama di Mekah. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah mengajarkan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Abdul Wahid Hashim lahir pada 1 Agustus 1914 di Jombang. Wahid Hashim adalah putra Hashim Asy'ari, pelopor dan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Tujuan NU adalah memecahkan berbagai persoalan agama umat Islam, baik di dalam hal agama maupun kehidupan di masyarakat. Pada 1938, Wahid Hashim bergabung dengan NU. 4 tahun kemudian, beliau diangkat sebagai ketua NU. Ketujuh adalah Samanhudin, belajar agama Islam di Surabaya. Untuk memperjuangkan para pedagang Indonesia, beliau mendirikan Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo tahun 1911. SDI bertujuan menghidupkan perekonomian para pedagang Indonesia dan membuat anggotanya yang mengalami kesulitan. Pengaruh pergerakan nasional Asia Afrika. Dampak positifnya, yang pertama, muncul kesadaran bangsa Indonesia untuk mengakhiri penderitaan bangsa akibat penjajahan. Yang kedua, adanya perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, bersatunya bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang keempat, lahirnya golongan terpelajar atau priyayi baru yang mengarahkan pergerakan nasional. Dan yang kelima, perlawanan pada penjajahan lebih terarah. Negatif pergerakan nasional Asia Afrika. Yang pertama, munculnya perbedaan pendapat dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Yang kedua, terjadinya perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan pendapat. Sekian hasil dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Thank you for